Konon pulung gantung tersebut sampai sekarang masih berkeliaran untuk mencari korban selanjutnya. Nah, uniknya lagi ini banyaknya terjadi di daerah Gunung Kidul Yogyakarta itu. Iya. Nah, sekitar tahun 2020-2021 itu banyak kasus bunuh diri di daerah situ. Iya, dan dikaitkan dengan pulung gantung tersebut. Nah, apalagi? katanya pulung gantung itu kan itu gini. Jadi arah orang yang digantung itu menunjukkan arah korban selanjutnya katanya gitu. Iya. Itu bisa dipatahin kutukannya. Dengan cara digali tanah di bawah orang yang bunuh diri itu. Nah, dan dicari glue. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, selamat datang kembali di channel ini. Saat ini kalian sedang menyaksikan segmen ngobrol bareng Abri, Adit dan Brisena. Cakep. Sekarang kita masih ngobrolin tentang mitos-mitos atau cerita horor ya Bri ya. Betul. Nah, kali ini datangnya dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, tepatnya wilayah Yogyakarta. Gunung Kidul. Nah, sekarang kita mau ngobrolin apa? Penasaran kan? Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Nah, oke, mitos apa kali ini yang kita mau bahas nih? kita mau ngebahas tentang pulung gantung. Pulung gantung. Kalau kalian orang Gunung Kidul atau Yogyakarta atau orang Jawa deh, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya? Pasti pernah tahu atau dengar tentang pulung gantung. Nah, pulung gantung itu apa? Apa Bri? Jadi pulung gantung itu konon katanya adalah sebuah pertanda atau sesuatu yang berbentuk seperti bola api. Seperti bola api ya dia ya. Iya kan? Dia datang dari atas pastinya. Dari atas muter-muter lalu akan turun ke salah satu rumah biasanya. Dan yang paling mengerikannya ketika jatuhnya pulung gantung di suatu rumah itu berarti di rumah itu akan ada yang bunuh diri. Diri. Cuma takut salah ngomong. Bunuh diri. Bunuh diri atau apa bahasa yang lebih sopan lagi dari bunuh diri? Mengakhiri hidupnya sendiri. Mengakhiri hidupnya. Ya. Itu dia. Ya, jadi pulung itu artinya pulung gantung. Pulung itu artinya wahyu atau pesan dan gantung itu ya gantung diri. Gantung diri. Jadi ya udah berarti yang dijatuhi oleh pulung gantung tersebut berarti mendapat pesan untuk mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Gila, ngeri banget sih. Dan ini korban yang jadi pulung gantung itu dia nggak tahu kalau si pulung gantung itu bakal nyerang rumahnya. Betul. Iya kan? Ya, karena random kali ya. Random Atau gimana ya? Atau menurut informasinya sih random ya. Beda sama Banaspati ya Bri ya. Kalau Banaspati kan ada tujuannya. Kiriman. Banaspati itu kiriman. Betul. Bentuk api juga. Nah, yang gue bingung Dit, itu pulung gantung itu sebenarnya asal usulnya tuh gimana sih? Setahu gue sih itu dari zaman kerajaan Brawijaya V. Oh, Brawijaya V udah lama banget ya. Ya jadi kan si raja ini melakukan apa sih? Pelepasan. Oh, pembebasan diri dari tubuh ya. Dari duniawi. Iya, dari keduniawian alias meninggal. Ya, mungkin bahasa umumnya ya meninggal. Ya. Nah, tapi dari itu kepercayaan Hindu disebut moksa. Nah, gitu. dari proses moksa itu para prajuritnya si Brawijaya yang ini setia-setianya ini pengikutnya ini mengalami depresi atau stres karena Pak Brawijayanya ini kan orang sakti nih Bri. Ya. Nah jadi mereka ini prajuritnya yang tidak ada pegangan. Iya, kehilangan kesaktian mereka karena sang Brawijaya itu moksa itu. Karena itu mereka jadi frustasi, stres, akhirnya memutuskan untuk beramai-ramai melakukan bunuh diri alias pulung gantung. Nah, rohnya mereka roh bunuh diri mereka itu para pengawalnya Brawijaya itu
berubah menjadi pulung gantung. Karena tidak diterima Tuhan. Karena rohnya tidak diterima oleh Maha Kuasa. Nah, konon pulung gantung tersebut sampai sekarang masih berkeliaran untuk mencari korban selanjutnya. Nah, uniknya lagi ini banyaknya terjadi di daerah Gunung Kidul Yogyakarta itu. Iya. Nah, sekitar tahun 2020-2021 itu banyak kasus bunuh diri di daerah situ. Iya, dan dikaitkan dengan pulung gantung tersebut. Nah, katanya pulung gantung itu kan itu gini. Jadi arah orang yang digantung itu menunjukkan arah korban selanjutnya katanya gitu. Ya, itu bisa dipatahin kutukannya. Dengan cara? Dengan cara digali tanah di bawah orang yang bunuh diri itu. Dan dicari gelu. Gelu itu apa tuh sih? Nah, gelu itu adalah bentuk tanah yang dibuletin. Nah, kalau orang Islam itu kan jenazahnya itu ada tanahnya, bola tanah buat ganjel. Nah, itu dinamakan gelu. Nah, biasanya orang-orang yang melakukan pulung gantung atau bunuh diri itu di bawahnya itu, di dalam tanahnya itu ada gelunya itu. Tiba-tiba ada gelu ya? Ada gelu tapi harus digali Bri katanya. Oh, kalau nggak digali nanti itu merembet terus kan? Akan merembet terus. Dan cara menggalinya adalah dengan doa-doa tertentu sama petualangan. Ada ritual ya, nggak bisa sembarangan digali orang ya? Betul. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang menemukan seseorang yang bunuh diri, gantung diri di daerah situ Gunung Kidul. Kalau orang yang sudah tahu itu pasti mereka langsung panggil tetua adatnya. Ya. Oke. Dan dia akan melakukan doa lah, ritual apa itu. Nah, nanti akan digali itu gelunya itu, tanahnya di bawahnya itu. Nanti biasanya akan ditemukan 3 buah gelu. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau sudah telanjur diturunkan jenazahnya, biasanya gelunya itu cuma dapat 1 atau 2 gelu. Oh, kalau misalnya kelupaan gitu ya, atau ada orang yang nggak ngerti. Nggak tahu gitu sudah turunin gitu kan. Jadi juga katanya yang sangat disayangkan ya, mereka yang jadi korban-korban pulung gantung ini atau pelaku bunuh diri ini, mereka tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani dan tidak boleh disolatin. Iya. Gitu. Karena takut yang melakukan prosesi itu akan terkena dampak efek negatif. Iya, karena menurut mereka jasadnya si pelaku korban bunuh diri ini mengandung aura negatif yang nanti ditakutkan menyebar ke orang-orang sekitar menyebabkan banyaknya kasus bunuh diri selanjutnya. Iya, itu yang terjadi tentang pulung gantung. Gila, ngeri sih pulung gantung. Aneh sih ya menurutku ya. Jadi mungkin ada orang kalau udah ngelihat sesuatu bentuknya bola api jatuh ke sebuah atap tuh mereka langsung takut. Tapi kenapa random ya? Nah itu dia. Gue pikir tuh kalau pulung gantung itu dia kayak kiriman, ternyata bukan ya. Nah, dia ternyata ya itu tadi asal-usulnya dari para pasukannya Brawijaya 5. Tapi kalau beberapa orang juga percaya, selain percaya ada mitos pulung gantung, tapi ada juga yang percaya ya memang kasus bunuh diri ini diakibatkan benar-benar karena orang frustasi aja sih. Ya, itu kalau tidak dikaitkan dengan mitos ya Bri ya. Betul, tapi ya kalian jangan sampailah melakukan bunuh diri lah ya. Kayak nggak punya iman. Betul, karena semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Iya, santai aja. Kita harus sabar aja. Di bawah flow aja. Iya, gitu sih. Itu sih tentang pulung gantung yang kita tahu. Gitu. Jadi hati-hati ya guys. Kalau kalian punya info-info yang lebih banyak lagi tentang pulung gantung, kita sih seneng banget ya. Kalau kalian mau share di kolom komen gitu ya tentang pulung gantung tersebut. Tapi gue belum, kan tadi gue bilang ya, dan sekitar tahun 2020-2021 itu statistik korban bunuh diri itu kan meningkat ya Bri ya. Nah sekarang 2024 itu lu tahu gak infonya berapa? Wah, apakah ada peningkatan atau penurunan korban? Ya semoga sih penurunan ya. Kita belum dapat info itu. Belum riset itu sih, tapi ya semoga tidak banyak lah yang melakukan bunuh diri karena kan ya satu udah pasti arwahnya nggak diterima sama Tuhan kan. Iya. Gitu, di agama manapun pasti tidak membenarkan adanya bunuh diri kan, karena itu berarti kan dia melangkahi kekuasaan Tuhan juga kan, karena yang bisa mencabut nyawa kita cuma yang Maha Kuasa. Ini ibaratnya lu mencabut nyawa lu sendiri. Belum gitu. Waktunya udah minta cabut. Iya, apalagi kalau kalian pakai alasan pulung gantung lagi gitu. Tapi gue penasaran ya, kalau orang-orang yang dapat pulung gantung itu yang ada di pikiran mereka tuh apa ya? Ini kalau kita ngomongin kan dia lu nggak tahu.
kalau ngomongin mitos ya, maksudnya dia apa yang ada di pikirannya gitu ya? Oh, apakah dia tatapannya kosong atau mungkin seperti orang kesurupan kali ya? Nggak sadar atau gantung Iya, diri? bisa jadi, bisa jadi. Itu kan isinya kan tadi kan, Pulung Gantung itu isinya kan arwah-arwah, roh-roh si pasukannya Brawijaya itu kan. Atau perintah kali ya? Iya, mungkin perintah gitu. Iya, mungkin mereka ya nggak tahu lah, kan kita nggak bisa wawancarain juga ya. Juga ya. Mereka yang sudah meninggal itu. Jadi mungkin ya kalau gua berasumsi liar, mungkin aja dia mungkin dengar suara kan. Ya di kepalanya, atau dia jadi kehilangan akal sehat mungkin. Bisa. Langsung ya kayak orang kesurupan lah gitu kan. Bisa jadi langsung memutuskan untuk gantung diri. Yang gue bingung sih kenapa bisa tiba-tiba ada gelu di bawahnya sih. Aneh ya? Iya, kayak disiapin itu oleh alam semesta kali ya gelunya ya. Kenapa 3? Itu betul. Biasanya gelu berapa? Nggak tahu loh. Nggak tentu soalnya kan sepanjang jenazahnya itu kan. Tergantung ukuran jenazahnya. Buat ganjel kan nggak harus 3 gitu. Iya, 3 itu angka ganjil. Kan. Wah, aneh juga sih menurut gue. Kalau kalian tahu nih kenapa gelunya harus berjumlah 3, komen di bawah ya guys ya. Yes. Gitu aja sih tentang Pulung Gantung. Ada yang mau ditambahin, Dit? Itu aja, Bre. Ya, kalau kalian punya info lebih tentang Pulung Gantung, komen di bawah. Kalau kalian suka, kalau kalian mau jadi narasumber, jadi tamu kita di podcast ini, kalian boleh DM kita di sini. Yes. Atau email kita di sini. Buat kalian yang malu-malu yang Adit bikin video atau ngobrol bareng kita atau ngobrol di depan kamera, kalian boleh ketik aja ceritanya di link di bawah ini ada nih di kolom deskripsi ada link yang bisa kalian klik, lalu kalian bisa langsung aja ketikin cerita kalian situ, nanti kita yang bacain. Iya, setuju. Jangan lupa ya like, share dan komen video kita supaya kita tetap semangat bikin video-video lainnya. Betul bercerita sekali. tentang horor-horor dan mengundang narasumber yang asik-asik. Yes. Supaya kalian bisa menikmati video-video dari Jagat Sukmo. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan bye-bye.